pohon, bukan pohon kelapa ya, pohon pepaya yang batangnya itu sudah besar ya, rubuh tanpa angin. Pohon itu merupas di belakang. Wah, saya bilang Tuhan sudah datang ini kuasa jahat. Dan sementara berdoa saya rasa ada gerakan di lampu. Kebetulan kami pakai lampu teplok ya. Kami bawa semprong ya, lampu semprong itu kami taruh di meja depan. Terus saya lihat kenapa bayangannya bergerak. Jadi saya keluar. Saya lihat itu tidak berpindah, masih tepat di tempatnya. Dan saya bilang, wah sudah datang memang itu si jahat. Dan pernah lagi satu kali sementara berdoa, anak kami Stefani menangis. Waktu itu dia baru umur 1,5 tahun. Suara yang keluar itu bukan suara dia, tapi suara lain lah. Melengking tinggi dan saya bilang, aduh Tuhan ini setan sudah datang. Saya dekap, saya minta tolong Tuhan, ini nggak main-main lagi setan ini datang udah masuk di anak-anak. Usir. Ya puji Tuhan dia lama-lama diam, dia tenang. Ya saya masih kasih ASI waktu itu. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang saya ingat, saya didesak untuk banyak berdoa. Dan karena di sana banyak waktu untuk baca, tulis buku-buku tentang Nyonya White, khususnya waktu itu tulisan permulaan. Saya baca di situ bahwa setan gemetar dengan orang yang berdoa. Jadi karena dapat kutipan itu, saya tidak ingat halaman berapa, tapi kata-kata itu melekat di kepala saya. Dan saya tidak perlu takut ketika sedang berdoa dan dapat gangguan-gangguan aneh. Jadi begitulah yang besar-besar ya. Nah satu kali begitu saya ini jadi perawat, saya tidak terlalu suka pekerjaan yang heboh ya, kayak UGD, saya nggak suka. Saya suka pekerjaan itu yang kasih konseling pasien, ngajarin makanan sehat, dan dengerin mereka curhat, itu saya suka. Tapi kalau sudah pekerjaan yang harus cekatan, lompat sini, lompat sana, jahit, wah saya nggak bisa. Tapi di sana terpaksa. Satu kali ada ibu digiring oleh satu kelompok orang dari kampung ya, dari kampung. Datang, tangannya itu ada paku, tapi yang melekat di tangannya itu bukan ujungnya paku, tapi belakangnya paku. Rupanya ada papan, di situ ada paku yang besar, kira-kira 7 cm. Lalu waktu suami istri berkelahi, papan itu dipukul kepada istri tangkis, masuklah dia punya belakangnya paku. Dan ditarik-tarik, nggak bisa keluar. Jadi dibawalah ke klinik. Waktu saya lihat darah sudah keluar begitu, aduh Tuhan tolong saya nggak bisa, saya nggak suka kerjaan kayak gini. Tapi saya harus. Jadi orang kerumun begitu banyak, saya berteriak dulu, minggir, saya nggak bisa kerja di sini. Saya suruh mereka pergi, pasang Petromax, kemudian saya mulai suntik anestesi, lalu kemudian jahit, dan ya selesailah malam itu. Tapi sepanjang malam saya gemetar, aduh Tuhan, ngeri benar kerjaan ini. Ya itu satu. Lalu pernah satu kali lagi datang satu anak dari kebun kopi, itu sekitar 2 jam. Dia jalan kaki, digendong sama ibunya. Anak ini kesiram air panas. Sudah 3 hari dan sudah demam, sudah bonyok. Waduh, saya bilang ini mestinya kalau di rumah sakit, kasus seperti ini dipakaikan kelambu steril. Kemudian dibikin skin graft di kamar operasi. Semua serba bagus, barulah bisa beres. Sekarang dia datang di klinik yang sangat sederhana. Aduh, Tuhan tolonglah. Nah, pas Rabu malam kami berdoa, saya usulkan namanya, lalu penjual buku datang. Dia bilang, Ibu, itu kalau luka bakar, suruh saja mamanya itu kunyah daun ende. Lalu sembur di lukanya. Kayak mana? Ya itulah anak saya waktu itu seperti itu, saya bawa di rumah sakit umum di Kalabahi. Mereka tidak urus dengan benar. Saya pulang paksa, saya kasih itu daun, saya kunyah, saya sembur, dan lukanya kering. Jadi saya tanyalah sama ibu itu, ibu mau pakai daun ende dikunyah sama ibu? Oh boleh. Jadi besoknya saya petiklah daun ende, saya cuci pakai air matang, saya kasih bu, inilah
tolong kunyah lalu disemprot ke luka-lukanya. Sebab dia kesakitan. Sepertinya obat anti sakit itu nggak mempan ya. Saya sudah kasih vitamin C, tapi saya lihat dia sangat menderita. Dan ajaib, waktu ibu itu kunyah-kunyah, lalu disemprot ke lukanya, saya lihat anak itu diam. Oh, saya bilang ini ajaib ini. Terus yang lebih meyakinkan saya juga lihat anjing-anjing itu kan ada luka, dijilat-jilat aja luka, sembuh dia. Jadi enggak usah khawatir. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong. Dan waktu saya besoknya saya lihat anjing seperti itu, ada keyakinan dia bisa sembuh. Dan memang benar, 2 minggu ibu ini kunyah dengan setia, terus dia semprot. Cuman masalahnya saya lihat, aduh Tuhan, kayaknya ini bisa second infection muncul. Karena ibu ini nggak pernah sikat gigi. Saya kan cuci dengan air minum, bersih-bersih. Tapi dia kunyah, dia nggak sikat gigi nih ibu. Tapi saya bilang, aduh Tuhan tolonglah, doa saya, dengar. Saya nggak mau gagal. Pendeta Sitorus ngintip-ngintip. Masa orang medis kerjanya kayak gini? Ya saya bilang, udah diam-diam berdoa saja. Jadi memang ibu itu bekerja seperti itu. Jadi besok saya hanya pantau lukanya, bersihkan seperlunya, tidak boleh dikupas. Sampai akhirnya luka-luka itu melotok. Kulit yang baru muncul, kotoran itu keluar, dan singkat cerita dia sembuh. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Dan ibu itu tanya berapa ini bayarnya. Nggak usah bayar karena ibu yang obati sendiri. Ibu yang ngunyah. Saya hanya kasih vitamin C dan itu tidak mahal. Ya, jadi singkat cerita, pulanglah dia bawa. Dia sempat kasih saya 1 ekor ayam. Ibu suster, ibu dokter dia panggil saya itu, bawalah ini. Jadi saya lihat kasihan ini orang ya. Dan satu cerita lagi ya. Mungkin yang terakhir ini cerita tentang masih di klinik. Satu ibu datang, dia tutup dagunya seperti ini, dan dia bilang, ibu coba lihat ini patoknya kambing, sudah tertancap di saya punya leher. Waduh kok bisa? Rupanya waktu dia mau atur kambingnya tarik ibu ini, terbantinglah ibu ini, dagunya nancep di patok. Ya, itu pun bagian belakang, dan saya lihat, aduh, memar, robek tidak beraturan. Ini kerjaan gak enak nih. Tapi di situ pun saya bergumul lagi, Tuhan, saya harus jahit, saya nggak mungkin nggak jahit. Saya tolong. Jadi saya mulai rapikan dia punya luka, sudah dikasih anestesi. Terus saya bilang, ibu mau nggak kompres dengan kunyit? Oh boleh, sebab nggak ada salep di sini yang mempan. Tapi saya tahu kunyit itu punya efek. Oh boleh. Jadi saya kasih contoh, pasang kunyit, tempel, taruh bandage, taruh perban, kemudian diplaster. Pulanglah ibu ini. Semalaman saya pun berdoa, Tuhan jangan sampai demam. Resikonya terlalu tinggi, itu banyak urat darah di situ. Kalau dia panas, habislah, mampuslah saya ini. Kalau dia mati, rusaklah nama klinik Advent ini. Jadi berdoa, dan saya lihat, puji Tuhan dia sembuh. Dan saya bilang, ibu tidak boleh makan permen, tidak boleh makan kue-kue manis, banyak makan buah. Ya. Ceritanya memang sembuh, dan di situ saya lihat, Tuhan ini melatih, menempa iman saya. Kita bagiannya hanya kerja, ini kan kerjaan Tuhan. Kamu hanya pajangan sebenarnya, aku yang bekerja. Dan saya senang sekali itu ayat yang jadi kesukaan saya. Itu Yesaya 26 ayat 12. Dikatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu karena apa yang engkau kerjakan, aku mengerjakannya untukmu. Jadi sebagai pelayan Tuhan, apa yang disusahkan bukan kita yang kerja, tapi Tuhan. Ya, itu 3 ceritanya, contoh-contoh saja. Dan saya lihat waktu saya sudah hampir habis kah? Ya, jadi 5 menit cerita yang terakhir.
cerita yang terakhir ini masih jahit luka juga, datang lagi anak, oh mungkin bukan itulah, tentang melahirkan. Mereka panggil, Ibu Storus tolong dulu, ini istri saya melahirkan. Aduh, saya juga nggak suka ini pekerjaan. Begitu sampai di rumahnya, ibu yang mau melahirkan ini tidur pas di pintu kamar. Dan saya lihat dari bawah pintu mengalirlah air ketuban. Oh, sudah lahir kah? Belum, tapi ketuban sudah pecah. Aduh, bisa infeksi. Kenapa duduk di lantai? Lantai juga kotornya minta ampun. Wah, itu saya takut sekali. Tapi begitulah ketika saya bantu persalinan, plasenta tidak mau keluar. Dan saya pernah dapat berita bahwa memang kalau kurang gizi ibunya, plasenta akan melekat sangat kuat. Ya, jadi ceritanya saya harus cari dokter di puskesmas. Saya panggil dokter, saya bilang, dokter harus datang sekarang nih, plasenta previa. Jadi kalau dokter tidak tolong bisa bahaya nyawa ibunya. Ah sudahlah suster, ini begini dia kasih cara-caranya begini, pakai glove, ibu tarik aja. Aduh, dokternya juga kelihatannya malas. Jadi saya pulang, saya tolonglah ibu ini, saya bilang tarik nafas ya ibu ini udah kesakitan. Cerita-cerita keluarlah plasentanya. Pas keluar muncullah si dokter. Ah iya dokter ini hanya mau memantau rupanya. Jadi itulah cerita-cerita yang menegangkan, membuat saya kalau ingat itu, waduh, tidak mungkin tidak Tuhan tidak tolong. Apapun hal-hal yang menakutkan itu Tuhan tolong. Ya sekianlah saya punya kesaksian ya. Nanti kapan-kapan saya sambung lagi cerita-ceritanya. Tuhan berkati. Kurang panjang. Kurang panjang. Hah? Kurang panjang. Kurang panjang. Nanti pendeta punya waktu habis. Tapi mau dengar pendeta bicara juga. Ya. Oke. Sudah 15 menit pas Ya. 15 menit. Ada timekeeper di sini. Oke. Senang dengarnya. Amin, terima kasih Ibu Christine atas kesaksian yang begitu indah, pengalaman yang luar biasa. Ya, Ibu bercerita, saya membayangkan kejadiannya. Biarlah setiap kesaksian diberikan boleh menguatkan iman kita. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu istimewa yang akan dibawakan oleh Censya dan Jelvian dari Ambon. Kami persilakan. Selamat Sabat untuk semua yang ada malam hari ini bersama dalam ibadah 100 hari berdoa. Selamat Selamat sabar. Selamat sabar. Lagu yang akan kami bawakan menceritakan tentang kebesaran dan keagungan Tuhan dan bagaimana kita berterima kasih kepada Allah kita yang walaupun kita sekarang ini ada dalam situasi yang mau dibilang lumayan tidak menyenangkan. Dalam pandemi COVID-19 ini banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Namun saya yakin bahwa saya maupun Bapak Ibu semuanya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Ia akan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena darahnya kita diselamatkan. Dan untuk segala kebaikannya, untuk segala kemurahan yang Tuhan berikan, kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. To God be the glory. Can I say thanks for all the things that you've done for me? Things so undeserved, and yet you came to prove your love on me. The voices of a million angels could not express my gratitude.
is found. He has raised me to God be the glory for the things He has done. Just let me leave my heart. Let it be pleasing, Lord. And should I get any praise, let it go to God. Great is love He has saved me. Great is found He has raised me to God be the glory for the things He has done, for the things He has Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang luar biasa, sangat merdu sekali dari Ambon, Jensya dengan Gelvian. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-29. Dan kita akan mendapatkan berita firman yang istimewa yang akan disampaikan oleh Pendeta Hizkia Israel Misa. Beliau adalah Director Stewardship General Conference dari United States of America. We would like to give Pastor Misa. Wakil Direktur. Wakil Direktur. Iya. Oke. Wakil Direktur Pelayanan ya. Oke, dari Amerika Serikat. Waktu dan tempat kami persilakan, Pendeta Misa. Ya, Pastor, kita putar atau ada kata-kata awal? Kenapa? Langsung kita putar atau kata-kata Oh, awal? saya harus kata awal dulu. Silakan. Saya sengaja rekam saya punya khotbah-khotbah karena perbedaan waktu yang banyak sekali, 11 jam, 12-13 jam. Jadi kadang-kadang di tempat saudara pagi hari, di kami malam hari. Di saudara malam hari, kami pagi hari. Saya diminta untuk berkhotbah nanti untuk Jemaat Anggrek dan wilayah 8. Itu mereka minta acara akan dimulai pukul 9. Itu sudah jam 10 malam di kami. Jadi kalau saya berbicara, mereka minta saya memberikan seminar, paling sedikit 1-2 jam itu, maka saya akan berbicara sampai jam 12:30 malam. Itu sebabnya cara yang terbaik adalah membuat rekaman. Jadi yang berikut ini, khotbah saya itu bukan renungan saya itu, saya rekam supaya jam berapapun diputar, tetap bisa diikuti. Lalu nanti dalam pokok doa, tolong doakan juga ada 80 anggota kita di New York yang mati. Dan pagi ini menurut berita, hari Jumat pagi ini, di Amerika sudah 49.963 orang yang mati. 27 orang lagi pas 50.000. Itu bukan jumlah kecil. Jadi itu perlu menjadi pokok doa kita. Baik, Pendeta. Terima kasih. Oke, sekarang kita bisa dengarkan renungannya. Terima kasih. Selamat hari Sabat, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, di rumah atau di mana saja Anda berada saat ini.
senang bisa berbakti dan berdoa bersama dengan umat-umat Tuhan yang seiman dan sepengharapan di malam ke-29 dari program 100 hari berdoa ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Vera Manalu yang telah mengundang saya menjadi sebahagian dari acara yang sungguh memberi berkat rohani yang limpah serta kekuatan iman di saat yang tidak menentu sekarang ini. Ini saya ingin membawa dua jenis kabar. Yang pertama adalah kabar buruk. Tidak banyak orang yang suka mendengar kabar buruk, namun tetap saya harus membagikannya. Tahukah saudara, saat ini terdapat beberapa persamaan dari semua penduduk dunia apapun kebangsaannya. Apa persamaan mereka itu? Sebagai sebuah komunitas dunia, seluruh umat manusia sementara mengalami keresahan yang sama. Mereka mengalami kecemasan yang sama. Mereka dihantui oleh ketakutan yang sama karena wabah virus corona ini. Saudara, jika kita menyimak jumlah kematian yang terjadi di seluruh dunia akibat coronavirus ini, membuat saya tercekat. Betapa tidak. Data yang saya catat di saat saya membuat rekaman ini menunjukkan di Amerika saja terdapat 776.513 orang yang mengidap penyakit virus corona ini dengan angka kematian mencapai 41.313 orang meninggal dunia. Diperkirakan angka ini akan bisa naik mencapai 60.000 sampai 100.000 orang meninggal dunia. Sementara di seluruh dunia terdapat 2,4 juta orang mengidap penyakit virus corona ini dan angka kematian mencapai 168.906 orang meninggal, termasuk 47 anggota kita di kota New York. Sekarang bagaimana dengan uang dan harta kekayaan banyak orang? Uang dan kekayaan tidak dapat membeli tempat di kamar kelas 1 rumah sakit manapun. Dulu rumah-rumah sakit memberikan pelayanan istimewa berkelas kepada pasien-pasien yang berduit, para selebriti dan para CEO. Sekarang mereka berebutan tempat untuk dapat perawatan walau di kamar kelas 3, bahkan di gang-gang rumah sakit sekalipun. Siapa yang duluan sampai, itu yang dilayani terlebih dahulu. Uang yang bertimbun tidak bisa membeli bahkan ruang kelas 3 sekalipun. Uang dan kekayaan mereka tidak dihargai lagi. Uang tidak bisa membeli kesembuhan, bahkan tidak dapat membeli perpanjangan nyawa mereka. Saya melihat gambar di Italia, orang membuang-buang uang mereka di jalan-jalan tanpa ada yang mau memungutnya. Rumah-rumah sakit berubah saat ini seakan-akan sebuah zona perang. Banyak orang tanpa pandang bulu apakah dia pasien orang kaya atau charity patients berebut masuk ke ruang gawat darurat. Mereka terpaksa harus ditolak karena tempat sudah penuh. Tidak ada lagi pelayanan untuk kelas utama. Ventilator dan masker tidak mencukupi lagi. Bahkan ada dokter yang membuat satu ventilator dipakai untuk 7 pasien secara bersamaan. Ketika mereka pada akhirnya mati, jenazah mereka hanya dionggokkan begitu saja, bertumpuk-tumpuk, tanpa bisa dikenali lagi mayat siapa ini. Tidak bisa ditengok oleh keluarganya, tanpa ada acara pemakaman yang layak bagi mereka. Paling tidak itulah yang terjadi di Amerika sekarang ini. Amerika bukan lagi sebuah negeri impian bagi banyak orang yang membuat orang ingin masuk ke dalamnya. Sekarang telah menjadi sebuah neraka yang menyeramkan.
Surat kabar bergengsi Washington Post edisi petang 19 April 2020 menuliskan, para dokter dipenuhi teka-teki dengan menghilangnya pasien-pasien serangan jantung, stroke, bahkan pasien usus buntu. Mereka berspekulasi bahwa setiap orang jadi takut pergi ke ruang gawat darurat oleh karena virus corona ini. Satu kata yang teramat tepat menggambarkan keadaan sekarang ini, yakni mengerikan. Seorang bernama Kevin Aitken dari Trumbull, Connecticut, dalam khotbahnya di sebuah acara penguburan, ia mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup di negeri orang yang hidup. We are not living in a living world. Tetapi kita hidup di negeri yang sekarat. We are living in a dying world. Tahukah saudara, siapa yang paling bersuka saat ini? Sudah barang tentu iblis. Mengapa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pertanyaannya sekarang, adakah pengharapan bagi dunia kita ini? Jawabannya ada. Karena jika tidak ada pengharapan, sungguh malang nasib kita. Di Amerika ada sebuah iklan yang memperkenalkan produk mereka bernama Calm, tenang. Komersial TV Calm ini mengatakan, jangan buat apapun selama 30 detik. Aplikasi mobile ini mengajak pemirsa untuk selama 30 detik di hari itu untuk duduk, santai, dan jangan melakukan apapun juga. Kita diajak untuk berlaku apatis, masa bodoh, menunjukkan atau merasa tidak menaruh minat, tidak bersemangat, atau tidak peduli. Jangan lakukan apapun juga. Hal ini seperti lagu John Lennon yang berjudul Imagine. Tidak melakukan apapun juga, hanya berangan-angan saja. Imagining. Lirik lagunya berbunyi, bayangkan tidak ada sorga. Mudah jika Anda mencobanya. Tidak ada neraka di bawah. Di atas kita hanyalah langit. Bayangkan semua manusia yang hidup sekarang. Bayangkan tidak ada negara-negara tidak sukar untuk melakukannya. Tidak ada yang membunuh atau mati. Dan tidak ada agama juga. John Lennon adalah seorang ateis yang dengan lantangnya menyanyikan lagunya yang berjudul God, Allah. Liriknya berbunyi sebagai berikut. Allah itu hanyalah sebuah konsep pemikiran dengan mana kita mengukur rasa sakit kita. Ya, ulangi lagi, Allah itu hanyalah sebuah konsep dengan mana kita mengukur rasa sakit kita. Kemudian dia sebutkan 15 hal yang ia tidak percaya, termasuk saya tidak percaya tentang hal-hal yang magic, hal-hal yang gaib. Saya tidak percaya Alkitab. Saya tidak percaya Yesus. Lalu ia menutup lagunya itu dengan mengatakan, I just believe in me and Yoko. Yoko adalah nama istrinya. Jadi dia hanya percaya 2 orang saja di dunia ini, yaitu dirinya sendiri dan istrinya saja. Berbeda dengan umat Tuhan.
kita diminta untuk melakukan sesuatu, bukan jangan melakukan sesuatu. Bukan hanya berangan-angan semata. Sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita sementara melakukan sesuatu yang benar untuk dilakukan, yakni kita berdoa kepada Allah kita. Itulah yang membuat perbedaan antara mereka yang tidak percaya Tuhan dengan yang percaya Tuhan. Baiklah, jika ada kabar buruk, tentu ada juga kabar baik. Nah, apa kabar baik untuk kita malam ini? Allah berfirman, dicatat di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lebih lanjut, di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, ayat yang kita kenal bersama. Yesus memberi kita sebuah kabar baik. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, janji ini begitu indah. Dan ini adalah sebuah janji yang benar. Oleh karena Yesus Kristus, Juru Selamat saya, yang mengatakannya, saya mempercayainya. Dia pasti akan menepati janjinya. Bagaimana saya bisa begitu pasti tentang hal itu? Itu karena Yesus Kristus menjanjikannya. Alkitab saya, Alkitab Anda mengukuhkannya. Para rasul hidup dan mati dengan pengharapan ini. Karena itu, saya yakin dia akan datang kembali. Satu hal yang penting untuk kita ketahui, kedatangannya itu bersifat imperatif. Apa artinya? Imperatif artinya hal itu penting dan perlu. Hal itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu menuntut perhatian serta tindakan kita. Hal itu bersifat imperatif dan sangat mendesak. Itu harus terjadi. Apakah kita menyukainya atau tidak? Apakah kita bersedia atau tidak? Dia pasti akan datang. Nubuatan tentang kedatangan yang pertama ke dunia ini sudah digenapi dengan amat tepatnya. Kelahirannya di Bethlehem sudah digenapi. Kematiannya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa sudah digenapi. Kebangkitan yang penuh dengan kemenangan sudah terjadi. Kenaikannya yang ke surga sudah terjadi. Nah, sekarang tinggal janji tentang kedatangannya yang kedua kali. Itulah yang menjadi kabar baik yang kita sementara tunggu dan tidak lama lagi akan terjadi. Sekarang kabar yang lebih baik. Kedatangannya itu akan bersifat literal. Sesungguhnya secara fisik ia tidak akan datang diam-diam secara roh lalu melakukan pengangkatan secara rahasia. Dia akan datang terlihat. Kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bila mana dia datang. Di dalam pengalaman hidup saya, ada dua peristiwa yang luar biasa
yang Tuhan izinkan saya untuk melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Yang pertama, ketika saya berkunjung ke peneropong bintang di Tomok, Korea Selatan. Melalui teropong raksasa di Korea Selatan ini, saya melihat nebula Orion. Nyonya Ellen White menuliskan tentang nebula Orion ini di dalam bukunya Tulisan-tulisan Permulaan, halaman 51, tanggal 16 Desember 1848. Awan-awan yang syarat dan gelap, naik dan berbenturan satu sama lain. Atmosfer terbelah dan bergulung. Kemudian kita akan memandang lewat lorong terbuka Orion, dari mana keluar suara Allah. Kota suci itu akan turun melewati lorong terbuka itu. Nyonya Ellen G. White menuliskan bahwa kota suci Yerusalem baru akan turun melalui sebuah lorong besar dan kosong dari nebula Orion itu. Oh, betapa bahagianya hati saya waktu melihat nebula ini. Saya melihat warna-warna yang indah keluar dari lorong nebula Orion. Warna-warna dari fondasi Yerusalem baru itu. Oh, betapa mulianya. Yang kedua, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri peristiwa gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017 di Maryland. Dengan memakai kacamata hitam tebal dan gelap yang khusus, untuk beberapa menit saya melihat bulan menutupi matahari yang benderang itu. Begitu indah, begitu benderang, begitu mulia. Oh, saya bisa membayangkan. Sekali kelak dalam waktu tidak lama lagi, saya akan melihat Yesus turun di awang-awangan. Waktu itu saya tidak perlu lagi memakai kacamata hitam khusus untuk melihat Dia datang. Mata saya akan diubahkan. Saya akan memandang Dia dalam kemuliaannya. Waktu itu juga telinga saya akan mendengar nafiri Allah dibunyikan. Riuh rendah bunyinya. Bermiliar-miliar malaikat akan datang mengawal Dia turun dari surga. Saya juga akan melihat kubur-kubur umat saleh akan merekah terbuka, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Saya bisa membayangkan almarhum pendeta Silalahi akan bangkit waktu itu. Ayah dan ibu saya juga akan bangkit, dan banyak yang lain lagi. Lalu tiba-tiba kaki saya tidak berjejak lagi di tanah. Saya akan terangkat ke awang-awangan bersama-sama saudara-saudara dari berbagai belahan bumi manapun. Dan untuk kali yang pertama, kita akan memandang wajah Yesus. Dan untuk kali yang pertama, kita akan mendengarkan suaranya menyambut kita. Oh, betapa indah dan mulia saat itu. Sekarang, kabar yang paling baik. Nama Yesus yang indah, Immanuel, akan menjadi kenyataan. Ia akan terus bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Ia akan membawa kita ke rumah yang telah disediakannya. Sesuai dengan janjinya itu. Ia akan mengenakan kita dengan pakaian kemuliaan. Ketika itulah terjadi kegenapan firman-Nya yang dicatat di Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Di saat itu kita bisa bercanda dengan maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saat ini dengan hati yang syarat dengan duka, kita mendengarkan berita kematian dari banyak kekasih kita. Mari saya bagikan kutipan pena inspirasi yang menuliskan di dalam buku Counsels on Health halaman 375. Ia, Allah maksudnya, tahu apakah mereka yang kita doa-doakan akan sanggup atau tidak menanggung pencobaan berat dan ujian yang akan datang ke atas mereka jika mereka tetap hidup. Allah tahu akhir dari sebuah awal. Banyak yang akan dibaringkan tidur dalam kematian sebelum siksaan atau cobaan berat yang akan datang ke atas dunia. Lebih lanjut, Nyonya Ellen G. White menuliskan dalam bukunya The Great Controversy, halaman 566. Tuhan sering memberikan petunjuk kepadaku bahwa banyak anak-anak yang kecil akan dibaringkan tidur dalam kematian sebelum masa kepicikan itu. Kita akan melihat anak-anak kita kembali. Kita akan bertemu mereka dan mengenali mereka di istana-istana surga. Letakkan percayamu kepada Tuhan dan jangan takut. Pengharapan yang keberkatan ini tidak dapat dirubah. Manusia tidak dapat merubahnya. Politisi dunia tidak dapat merubahnya. Para ekonom dunia tidak dapat merubahnya. Para ilmuwan tidak dapat merubahnya. Bahkan gereja tidak dapat merubahnya. Para pendeta, ketua jemaat tidak dapat merubahnya. Ia akan datang dan kedatangannya akan segera terjadi. Lalu untuk selama-lamanya ia akan menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Berikut ini apa yang harus kita buat di masa sekarang ini. Nomor 1, ikuti petunjuk kesehatan yang diberikan seperti memelihara kesehatan kita dengan melakukan 8 obat alami. Yang pertama, makan yang sehat dan teratur, exercise, olahraga, kebugaran jasmani. 3, minum air yang cukup 6-8 gelas air putih setiap hari. Juga gunakan air untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau sanitizer. Yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Yang kelima, bertarak. Keenam, hirup udara yang sehat. 7, istirahat yang cukup. Dan 8, percaya kepada Allah. Yang kedua, bereskan hubungan kita satu dengan yang lain. Antara suami dan istri, orang tua dan anak, sesama bersaudara, dengan sesama teman. Saya teringat almarhum pendeta Nadea mengatakan kepada saya, kalau dia mau tidur atau pergi keluar rumah, dia akan katakan kepada istrinya, doakan saya juga doakan engkau. Ingat yang baik tentang saya juga ingat yang baik tentang engkau. Maafkan saya jika saya menyakiti hatimu. Saya juga akan memaafkan engkau kalau engkau telah menyakiti hatiku. Kita bisa mati kapan saja. Yang penting kalau kita mati, hati kita sudah berdamai. Banyak orang pergi tidur di malam hari dan tidak sempat melihat matahari terbit keesokan harinya. Itu sebabnya selalu pastikan sebelum Anda tidur, bereskan masalah yang ada agar kita pergi tidur dengan pikiran dan hati yang damai dan tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah berdamai dengan Dia?
Apakah kita sudah menuruti Dia dan menuruti hukum-hukumnya dengan sepenuhnya? Apakah kita sudah mengembalikan dengan setia apa yang menjadi miliknya dalam bentuk persepuluhan dan mendukung pekerjaannya lewat persembahan kita? Yang keempat, menyadari uang kita semakin tidak berarti. Mari kita simpan uang kita di bank surga. Melalui dukungan kita berupa persembahan untuk memajukan pekerjaan penginjilan yang Tuhan perintahkan, sementara waktu dan kesempatan itu masih ada. Jadi, jika hubungan kita satu sama lain dan dengan Tuhan sudah beres, kalaupun kita harus mati karena virus corona ini, kita sudah memiliki jaminan untuk dibangkitkan kembali. Karena Tuhan tidak akan mempertanyakan bagaimana cara kita mati, pada umur berapa kita mati, di mana kita mati. Yang Ia pertanyakan adalah bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup dengan benar atau tidak. Janjinya di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di mana saja Ia berada, kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, bila mana kita melihat berbagai tanda kedatangan Yesus sudah digenapkan dengan tepatnya, mari kita lakukan apa yang Yesus katakan dalam Lukas 21 ayat yang ke-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Ya. Kembali ke Pastor Yusa. Ya. Tidak lama lagi kita akan memandang di horizon. Yesus akan datang. Waktunya tidak lama lagi. Dan itu ada sesuatu yang pasti. Ia akan menjadi Immanuel yang sejati. Allah beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Bayangkan, selama-lamanya itu adalah sesuatu waktu tanpa akhir. Kita akan terus hidup dan hidup terus. Kita tidak akan pernah menjadi tua. Coba bayangkan kita akan hidup 1000 tahun. Adakah dari antara saudara yang sudah berumur 1000 tahun? Tidak ada. Saya sendiri belum mencapai 1/10-nya bahkan. Tapi kita akan hidup 1000 tahun. Lalu hitung terus, kita akan hidup 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, 1 kuadriliun tahun, 1 kuintiliun tahun, 1 sekstiliun tahun, septiliun tahun, oktiliun tahun, terus tambahkan 330 di belakang. Itu kita akan hidup selama-lamanya. Pendeta Sitorus ini banyak harus berpikir bagaimana untuk membiayai pekerjaan Tuhan, bagaimana untuk memberikan gaji para pendeta dengan budget yang terbatas. Yesus kita budgetnya tidak terbatas. Dia tidak pernah mengalami devaluasi, inflasi. Dia tidak pernah mengalami masa paceklik keuangan. Semua apa yang dia sediakan itu akan ada selama-lamanya. Tidak peduli berapapun banyaknya yang akan dia selamatkan. Kalau sekarang pendeta Sitorus, Anda harus berpikir, wah ini pendeta ini anaknya banyak. Nanti kalau dia anak-anak ini sudah usia masuk ke universitas, biayanya tambah mahal. Jadi seringkali
Saya pernah menjadi ketua conference, saya tahu bagaimana mengatur anggaran biaya pekerjaan Tuhan. Jadi kita lihat, kalau ini pendeta ini anaknya sudah besar-besar, wah ini pengeluaran akan banyak. Kalau masih SD, oke lah masih boleh ditangani. Tapi bagi Yesus kita, dia punya resources tidak terbatas. Dan itu untuk selama-lamanya tidak akan pernah berhenti ada, terus ada. Kesitulah arah pikiran kita harus tujukan. Kita ajak anggota-anggota kita untuk mari kita hidup semakin setia kepada Dia. Mari kita dukung pekerjaannya. Mari kita bereskan hubungan kita satu sama lain. Tadi saya sudah sebutkan, bereskan hubungan kita suami istri, orang tua anak, anak ke orang tua, siblings, sesama bersaudara, dengan tetangga, dengan teman, bereskan. Seperti yang Pendeta Nadia katakan, saya selalu bilang kepada istri saya kalau saya mau pergi, doakan saya pun akan doakan engkau. Maafkan saya kalau saya berbuat salah kepadamu, saya juga akan memaafkan engkau kalau saya telah tersinggung perasaan saya oleh kamu. Bereskan hubungan kita, sehingga kalau kita pergi tidur, kalau semua sudah beres, kita tidur dengan damai. Kalau pun tidak sempat kita bangun keesokan paginya, tidak akan ada penyesalan, karena kita sudah berdamai satu sama lain, dan janji kebangkitan akan diberikan kepada semua kita, akan menjadi kenyataan. Lalu kita akan hidup selama-lamanya. Saudaraku, mari kita semakin setia kepada Tuhan. Mari kita semakin mendukung pekerjaannya. Saling mendoakan, doakan pimpinan-pimpinan pekerjaan Tuhan. Mulai dari General Conference, Pendeta Ted Wilson, kemudian ke divisi kita, Pendeta Samuel, lalu sampai ke uni kita, Pendeta Sugistorus, conference kita, Pendeta Marbun yang mungkin mudah-mudahan sudah sembuh, itu terus menjadi pokok doa kita. Lalu doakan juga pimpinan pendeta-pendeta di jemaat. Biarlah kiranya kita semuanya didapati hidup setia, saling mendoakan, saling mendukung. Dan ini bukanlah waktunya di mana kita bertengkar satu sama lain. Ini bukanlah waktunya di mana kita bertikai, saling menuduh, mempersalahkan orang lain. Inilah waktunya di mana kita saling mendoakan. Tuhan kiranya memberkati. Mungkin saya sudah bicara terlalu panjang. Terima kasih Vera Manalu yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Walaupun rekamannya kelihatannya tidak terlalu jelas, tapi bisa dimengerti. Ya. Kabarannya bisa dimengerti. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, Roh Kudus yang akan menolong kita memahami, mengerti pekabaran malam hari ini. Amin. Dan pekerjaan Tuhan akan semakin diberkati, semakin bertumbuh. Satu lagi saya mau tambahkan. Saya dapatkan laporan keuangan. Ternyata di masa paceklik sementara yang terjadi saat ini, sementara orang lagi sulit untuk mendapat makanan, keuangan, dan sebagainya, justru orang sekarang semakin banyak memberi, persembahan semakin bertambah. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan berikan kepada Tuhan. Kita punya keuangan yang ada, kita simpan di bank surga. Tuhan memberkati. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih Pendeta Rizky Amisa untuk pekabaran yang indah malam hari ini, pengharapan di tengah badai. Biarlah ini boleh menguatkan masing-masing kita. Tuhan memberkati, Pendeta. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Hengki Wijaya, Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan, dan dilanjutkan Pendeta Sugistorus, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat. Pendeta Hengki akan mendoakan fokus doa hari ini, dan Pendeta Sitorus akan mendoakan usulan-usulan doa dan tambahan usulan dari Pendeta Misa. Boleh dicek suaranya? Pendeta Hengki? Boleh didengar? Oke. Ya. Oke. Kita bersatu dalam doa. Oke. Mari kita
bersatu dalam doa. Yang bisa bertelut mungkin boleh bertelut, atau posisi yang paling enak yang kita boleh ambil. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini ya Tuhan, pada hari datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sementara dunia mengalami kesusahan oleh karena pandemi COVID-19, kami umat-umat Tuhan boleh melalui aplikasi Zoom, kami boleh mengadakan perkumpulan, bertatap muka melalui media, handphone ataupun laptop yang kami gunakan dengan saudara-saudara seiman di bawah arahan daripada Korwil Lampung. Terima kasih oleh karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Hizkia Misah. Biarlah firman Tuhan itu boleh menolong kami di dalam masa-masa yang sulit untuk lebih berserah bergantung kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan Pendeta Misah, ditambahkan kesehatan, kekuatan kepadanya, sehingga kehadirannya, pembicaraannya senantiasa boleh menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan di dalam menyiapkan dunia secara khusus umat-umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, pada malam hari ini bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di seluruh dunia pada hari yang ke-29, kami berdoa untuk beberapa hal. Kami berdoa untuk Presiden negara kami, Presiden Jokowi, dan jajarannya di dalam pemerintahan. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan, serta kebijaksanaan dalam penanganan wabah COVID-19 di tanah air. Kami berdoa bagi mereka yang sudah memberikan kesaksian dalam acara 100 hari berdoa, dan di dalam pergumulan mereka masing-masing. Yang di dalam keadaan sakit, tolong Tuhan. Yang lemah imannya, tolong Tuhan kuatkan. Yang baru sembuh dari sakit atau baru menang di dalam pergumulan, Tuhan teguhkan mereka untuk tetap kuat di dalam pengharapan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa agar orang-orang muda kami di seluruh bumi ini akan terus menemukan cara-cara untuk senantiasa bersatu di dalam doa dan mempelajari Alkitab, agar mereka diberikan kekuatan untuk menjadi penopang bagi gereja. Kami berdoa agar pengalaman bersama Yesus selama krisis ini yang mereka peroleh saat ini dapat menyebabkan orang-orang muda dan kami semua untuk tetap bertahan, tetap setia. Kami berdoa untuk para orang tua yang bergumul untuk mengajar atau memonitor pendidikan anak-anak mereka yang dilakukan secara online selama pandemi ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat dan ketabahan bagi para orang tua dan juga bagi para anak-anak yang ada di rumah. Kami berdoa untuk para tamatan SMA dan perguruan tinggi tahun ajaran ini yang tidak dapat mengikuti acara penamatan seperti biasanya. Kami berdoa mohon ketabahan untuk mereka dan tuntunan untuk rencana-rencana yang mereka harus buat untuk masa depannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa, memohon oleh karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber kesehatan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan dan inspirasi untuk para pemimpin gereja, para pelatih, guru, dan sebagainya yang bekerja melayani komunitas orang muda untuk dapat memberikan inspirasi dan menyemangati orang-orang muda kita selama krisis pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kampanye KKR online, harapan dibangunkan dari It is Written
yang baru saja dimulai. Ada banyak sekali kendala, dan kami tahu bahwa musuh sekarang sementara bekerja keras untuk menghalangi berlangsungnya program ini. Namun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana nabi-nabi, tokoh-tokoh pada zaman Alkitab boleh bergantung kepada Tuhan, para pionir kami boleh bergantung kepada Tuhan, maka di dalam saat sekarang ini kami yakin bahwa kami juga boleh bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar KKR yang sangat penting ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh yang mengikuti acara 100 hari berdoa melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan memberkati kami supaya tetap sehat. Terima kasih Tuhan untuk mendengarkan doa kami ini. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sugi Sitorus. Bapa dalam sorga, menyambung doa dari hambamu Pendeta Hengki Wijaya, kami juga memiliki usulan-usulan doa yang telah kami peroleh dari mereka yang menyampaikannya kepada panitia. Kami memohon kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, yaitu Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Floyd Robok, Pendeta Ceki Runtu dengan Ibu Nelly Runtu, yang sementara ini masih dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Demikian juga dengan Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Ginting Reike, dan Ibu Lamria Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinantoan, Ibu Tutu Roong, mertua dari Bapak Budi Darmadi, Bapak D. Pakpahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan Boru Simbolon, Pendeta Linton Hutagal, Bapak Nofri Langi, dan Bapak Lester Limbong, serta Bapak Jimmy Simanjuntak. Biarlah Tuhan menolong mereka, supaya mereka tetap memiliki hati yang mempercayai Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Dan secara khusus, para cancer survivor, yaitu Ibu Meina Fernandes Burumanurung, Albert Timotius Maulana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiomsi Gultom, dan Ibu Dewi Ginting. Bapak, tidak mudah mereka menghadapi penyakit seperti ini. Tetapi kami mohon oleh berkat dan kuasa sorga, mereka juga boleh memiliki penyerahan yang lebih menyempurna kepada Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka. Kami juga bersyukur dan terima kasih untuk kesembuhan yang telah dialami oleh Pendeta Marbun, Pendeta Stephen Rantung, dan Ibu. Bahkan juga bersyukur untuk kelahiran anak dari Ibu Fitri, dan penyertaan serta berkat Tuhan selalu menjadi bagian ibu ini bersama dengan bayinya. Bahkan kami juga mau berdoa khusus bagi para medis dan seluruh pegawai rumah sakit Advent, baik yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, bahkan juga Manado, bahkan di rumah sakit yang saat ini melayani khususnya para pasien COVID. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Demikian juga dengan seluruh relawan yang bekerja berada di garda terdepan agar diberikan kekuatan dan kesehatan, seperti Dior Manta Tambunan, Yetro Sinambela, Piliana Endang Saputra, dan juga Siska Sari Purba. Kuatkan mereka Tuhan, dan orang-orang muda yang saat ini di masa yang sulit sedang mencari pekerjaan, bahkan juga sedang mencari pasangan hidup juga Tuhan berkati. Dan kami berdoa khusus untuk keluarga Krister Firman, Pendeta Muda Rolandes, yang menunggu kelahiran anak mereka. Tuhan juga berkati mereka. Bahkan juga Bapak Robert Damaling
agar mendapat izin perpanjangan visa untuk tinggal di Amerika juga Tuhan berkati. Kami tahu ada juga permohonan-permohonan yang mungkin tidak sampai kepada kami, tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahui isi hati mereka masing-masing. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur Bapa karena Pendeta Misah telah memberikan nasihat firman Tuhan yang menguatkan kami semua, supaya pikiran kami selalu tertuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, kepada sorga, tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua, sementara kami boleh hidup setia kepada Tuhan dan mengasihi-Mu yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati semua panitia Korwil Lampung yang dipimpin oleh Ibu Vera Manalu, berkati hamba-Mu ini dengan kesibukan setiap hari, ia juga boleh terus memimpin kegiatan 100 hari berdoa yang menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua. Bersyukur Engkaulah Allah yang memberkati kami. Engkau memimpin kehidupan kami. Engkau yang menolong kami untuk setia sampai Tuhan datang. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa kami dalam surga, kami ingin mengucapkan puji syukur. Terima kasih yang limpah atas rahmat kehidupan-Mu, oleh memberikan kehidupan dan semua penunjang kehidupan, sehingga kami masih bisa hidup, bergerak, dan eksis. Kami bersyukur kepadamu karena kami bisa datang menghadap Engkau, bukan sebagai orang asing, bukan sebagai orang yang jauh, tetapi sebagai anak-anak-Mu, untuk meminta pengasihan-Mu, rahmat-Mu, dan perlindungan-Mu. Pada saat ini kami tahu iblis bersuka bahwa umat-umat-Mu tidak bisa berkumpul di dalam gereja. Namun Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau berperan dengan lebih dahsyat. Lewat aplikasi Zoom ini, justru umat-Mu semakin erat, semakin didekatkan, dan semakin saling menguatkan lewat doa-doa ini. Kami puji Tuhan untuk kemajuan teknologi yang Engkau telah buat untuk kami dapat bersama-sama beribadah dan berdoa saat ini. Terima kasih karena kami memiliki kesempatan untuk beribadah dari segala penjuru dunia untuk menyatukan hati dan doa kami, memohon kepadamu. Lalu kami juga berdoa Engkau kiranya memberkati seluruh pokok doa yang sudah dilayangkan oleh hamba-Mu, Pendeta Hengki, dan juga Pendeta Sitorus. Kami percaya Engkau telah mendengar dan mengabulkan doa-doa kami itu sesuai dengan segala kebesaran rahmat-Mu. Kami juga berdoa kiranya Engkau berkati umat-umat-Mu di seluruh penjuru dunia. Naungi mereka di bawah kepak sayap-Mu yang penuh kasih dan rahmat itu. Kami juga mendoakan untuk kegiatan berdoa 100 hari ini di bawah koordinasi dari Saudari Vera Manalu. Kiranya Tuhan akan berkati hamba-Mu ini akan dengan setia terus menyediakan pelayanan yang betul-betul menguatkan iman umat-umat-Mu. Berikan kesehatan kepadanya, berikan tenaga, dan juga akal budi baginya selalu. Kami mendoakan juga pimpinan pekerjaan Tuhan mulai dari General Conference di bawah pimpinan dari Pendeta Ted Wilson, kemudian di divisi, lalu di Uni di bawah pimpinan Pendeta Sitorus, di Conference Pendeta Marbun, lalu di setiap jemaat-Mu. Ikatlah kami dengan tali kasih-Mu. Peliharakan kami semua dari yang jahat.
Terima kasih atas janji kedatangan-Mu yang pasti, janji kedatangan-Mu yang segera akan terjadi. Tolong kami untuk bersedia bagi saat yang membahagiakan itu, di mana kami akan dapat bersama-sama hidup dengan Tuhan sepanjang masa kekekalan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami, sertai kami sepanjang malam ini dan sepanjang hari Sabat-Mu yang kudus ini. Nama-Mu kiranya terus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengambil bagian. Misa, firman yang begitu indah, doa syafaat, Pendeta Hengki dan Pendeta Sitorus yang mengambil lagu pujian. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kami mengundang Anda semua untuk hadir kembali esok malam pada pukul 8 di saluran yang sama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman kami persilakan.